Pemirsa, banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember dalam sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Bersama saya Primar Fantari, Anda kembali menyaksikan Tajam Sepekan selengkapnya. Pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2017 ditargetkan selesai pada November mendatang. Target tersebut diputuskan setelah pimpinan DPRD Jember menggelar rapat terbatas bersama Bupati dan Wakil Bupati usai paripurna nota pengantar PAPBD 2016. Usai paripurna, Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi mengatakan pimpinan DPRD berinisiatif mengajak Bupati dan Wakil Bupati menggelar rapat untuk mempercepat pembahasan APBD 2017 tanpa harus saling menyalahkan. Ayub mengakui langkah tersebut cukup berat karena saat ini sedang dilakukan pembahasan PAPBD 2016. Di saat yang sama pembahasan APBD 2017 juga harus diselesaikan sebab jika sampai terlambat ada sejumlah sanksi yang harus diterima Kabupaten Jember. Ya, DPR akhirnya kita bekerja keras siang dan malam. Setelah rapat PAPBD malam hari itu juga kita harus banus agar mengejar waktu. Hari Sabtu kita pakai. Jadi tidak ada waktu kosong. Dan itu ketemu akhirnya kita tanggal 30 November kita doakan. Saya minta doa restu lah kepada masyarakat Jember agar APBD 2017 ini tidak sampai melebihi tanggal 30 November. Ya bukan masalah ngalah tidak mengalah lah. Ini kepentingan bersama agar Jember tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah pusat. Setelah dilakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati dengan memadatkan sejumlah agenda kegiatan, ditargetkan APBD 2017 bisa ditetapkan paling lambat 30 November mendatang. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Dr. Faida mengakui adanya keterlambatan dalam pembahasan perubahan APBD 2016. Namun keterlambatan ini bukan hanya terjadi di Jember, melainkan juga terjadi di beberapa kabupaten dan kota lainnya. Bupati mengatakan salah satu penyebab keterlambatan karena adanya beberapa perubahan aturan baik dari Kementerian Dalam Negeri maupun dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di antaranya penundaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang akan dibayarkan bulan Desember dan Januari, sehingga pengajuan PAPBD harus menunggu kepastian dana tersebut, mengingat jumlahnya yang sangat besar. Terkait pembahasan APBD 2017, Bupati Faida menjelaskan, dalam pertemuan bersama pimpinan DPRD Jember disepakati, APBD 2017 ditargetkan tuntas paling lambat 30 November 2017. Sebab bukan hanya persoalan sanksi terhadap legislatif dan eksekutif. Jika APBD terlambat, masyarakat Jember secara luas yang akan menjadi korban. Memang beberapa daerah ada keterlambatan pengajuan PAPBD, diantaranya karena memang ada hal yang tak biasa. Untuk tahun 2016 diantaranya adanya penundaan DAU, DAK termasuk untuk Kabupaten Jember yang keputusan dari Kementerian Keuangan bahwa itu akan dibayarkan, itu datangnya di bulan September, sehingga ini juga menunda pengambilan keputusan anggaran ini balik apa tidak. Ketika dipastikan balik karena itu jumlahnya sangat besar, baru kita bisa memastikan PAPBD-nya seperti apa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD di Kabupaten Jember terkait nota pengantar Bupati atas rancangan peraturan daerah atau Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau PAPBD Jember tahun anggaran 2016. Fraksi Kebangkitan Bangsa memprotes keras Pemkab Jember yang sampai saat ini belum juga mencairkan tunjangan untuk guru ngaji. Protes itu diwujudkan dengan aksi lepas peci oleh juru bicara FKB Mufti Ali saat membacakan pandangan umum fraksinya terkait nota pengantar Bupati atas Raperda PAPBD tahun 2016 tersebut. Mufti Ali mengatakan pihaknya mendapatkan laporan dari sejumlah guru ngaji di Jember yang mengeluhkan belum cairnya tunjangan untuk mereka. Hal ini tentu bertolak belakang dengan janji-janji kampanye pasangan Faida Mukid saat pilkada dahulu.
bahwa Bupati Faida pernah berjanji akan menaikkan tunjangan guru ngaji menjadi 3 kali lipat. Kalau saya tidak sampaikan, ini amanah. Memang repot juga bagi saya. Saya harus buka songkok ini Pak Wakil Bupati. Jadi saya harus buka songkok ini. Karena saya buka songkok, saya buka songkok. Ini bentuk protes Bapak Wakil Bupati. Karena sampai sekarang bantuan untuk guru ngaji tidak ada. Itu protes. Mereka tidak tahu alasan penyesuaian apapun macamnya, karena pada waktu kampanye guru ngaji, madrasah diniyah, pondok pesantren itu sebagai asumsi kampanye. Apalagi sekarang ada Bapak Wakil Bupati yang sebagai advan guru ngaji. Dulu mereka hanya bertanya, kenapa dulu nyaman sekarang tidak nyaman? Kenapa dulu tepat sekarang tidak tepat? Itu hanya menjadi pertanyaan. Mohon maaf Wakil Bupati, sekarang saya pakai songkok lagi. DPRD Kabupaten Jember tanggal 4 November 2016, rapat paripurna ini adalah menyampaikan Terkait tunjangan guru ngaji, Wakil Bupati Jember Kiai Mukit Arif menegaskan, sesuai dengan instruksi Bupati akan dicairkan pada tahun ini juga dengan nominal Rp400.000 per orang. Hanya saja sejauh ini Wakil Bupati belum mengetahui secara pasti berapa jumlah guru ngaji yang berhak mendapatkan tunjangan. Oleh sebab itu, menanggapi aksi buka peci fraksi PKB, Wakil Bupati Mukit Arif menilai hal itu sebagai masukan yang konstruktif bagi roda pemerintahan Pemkab Jember. Bahkan Wakil Bupati memandang kritik semacam ini diperlukan, mengingat eksekutif dan legislatif tidak bisa berjalan sendiri, harus melengkapi satu sama lain. Ya, itu saya hanya memahami itu sebagai style komunikasi saja. Jadi setiap fraksi, setiap anggota dewan itu mempunyai cara-cara sendiri. Ya, saya kira dari apa yang disampaikan tadi sebagai masukan yang sangat konstruktif bagi kami. Dan justru dalam acara-acara seperti inilah kita saling melengkapi satu sama lain. Dari Gedung DPRD Jember, Deka Aji Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut meleset dari prediksi dan juga target yang diinginkan Bupati Jember beberapa waktu lalu, yang menginginkan Kabupaten Jember masuk di 5 besar se-Jawa Timur untuk Popda 2016. Namun pada akhirnya Jember jauh dari 5 besar. Berdasarkan data resmi Kanpora Jember, perolehan medali Jember hanya 27 medali, yakni 5 medali emas, 7 medali perak, dan 15 medali perunggu. Bupati menjelaskan pembinaan atlet nantinya akan terus dibangun lebih baik lagi di tahun 2017, tentunya dengan anggaran yang telah disiapkan. Dengan persiapan yang lebih matang dan juga para atlet yang masih bisa berlaga lagi di Popda 2018, Bupati optimis target tersebut dapat terpenuhi nantinya. Prestasi olahraga di Jember, dan kita sudah ditata di RPJMD dan juga di anggaran pemerintah daerah tahun 2017 yang lebih berpihak kepada kesempatan para pelajar, pemuda, para atlet Jember dari seluruh cabur dengan ditata lebih detail dan mengakomodir prestasi-prestasi dari pinggiran, bukan hanya yang di tengah kota. Hasil ini kan masih di bawah target Bupati yang masuk 5 besar, itu gimana? Ya, namanya juga memberi semangat bahwa kita mempunyai kesempatan lebih dari sekarang. Oleh karenanya saya yakin Jember bisa meraih prestasi yang lebih baik ke depan. Sementara itu dari klasemen Popda 2016 Jember, Surabaya menempati posisi teratas perolehan medali, yakni mencapai 128 medali. Disusul peringkat kedua Kota Malang dengan capaian 55 medali. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kasus korupsi bantuan sosial pengajian tahun 2014-2015 di Kabupaten Jember sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jember. Kasus bantuan sosial pengajian ini tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Jember dengan modus penyimpangan oleh beberapa kelompok yang sangat bervariatif dengan pemotongan anggaran hingga 20%. Ada juga kelompok pengajian yang tidak menyerahkan uang secara utuh, lalu ada kelompok pengajian yang fiktif. Menurut ASI Kasipitsus Kejaksaan Negeri Jember, untuk kasus hukum terdakwa berinisial RY langsung memutuskan sesuai ketentuan hukum yang ada pasal 77 KUHP dengan sendirinya gugur.
Sedangkan untuk tersangka berinisial AIH rencananya akan melakukan sidang lanjutan tentang pembelaan di Pengadilan Negeri Jember. Nah, dengan keadaan yang demikian, ya secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang ada, pasal 77 KUHP dengan sendirinya gugur. Begitu. Dengan tersangka yang lainnya bagaimana? Kalau tersangka yang lainnya tetap berjalan sesuai jadwal. Minggu depan pembelaan untuk terdakwa. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Humas RSUD Subandi Jember Justina Evi Tiaswati bahwa akhir-akhir ini terdapat pasien yang masuk karena penyakit hepatitis A. Sebagian besar pasien merupakan mahasiswa yang kuliah di Jember. Justina Evi menjelaskan virus hepatitis A ini banyak dikarenakan lingkungan di tempat tinggalnya kotor, seperti peralatan makan yang kurang bersih maupun lingkungan sekitar tempat tinggal yang kumuh. Karena banyak ditemukan kasus pada mahasiswa, besar kemungkinan karena peralatan makan yang kurang diperhatikan kebersihannya, mengingat sebagian besar mahasiswa kebanyakan cenderung membeli makan di luar daripada mengolah atau memasak sendiri. Ada ruang laki-laki ada, kemudian di ruang perempuan juga ada, kemudian di kelas 1 ada, di pavilion juga ada. Jadi dari antara itu masing-masing punya pasien hepatitis gitu, dan memang dari kalangan mahasiswa ya itu. Jadi penyebab dari hepatitis sendiri itu adalah virus. Biasanya kalau musim-musim begini itu virus itu bukan yang hepatitis B, tetapi biasanya adalah hepatitis A. Yang virus itu yang ditularkan melalui makanan. Jadi artinya dari piring kotor, kemudian juga dari ya dari makanan lah. Artinya dia dimasukkan dari makanan kemudian lewat mulut, sehingga yang kena adalah ke hepatitisnya. Gangguan fungsi hatinya yang terganggu seperti itu. Himbauan terhadap masyarakat. Jadi artinya kalau bisa itu peralatan makan itu mencuci dengan air mengalir. Jadi kalau tidak mengalir ya itu berarti tumpuan ya. Jadi artinya kan dia tidak, dan kita beberapa piring baru dibuang airnya kan, seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan tidak numpuk virusnya. Tapi kalau kita setiap kali makan kemudian dicuci dengan air mengalir, maka akan menjadi lebih bersih karena kan terbuang semua. Kalau untuk mahasiswa lebih baik bawa makan sendiri, kemasan sendiri, dan kalau mungkin ya masak yang bersih, masak sendiri seperti itu. Dari data RSUD Subandi Jember, sampai hari ini terdapat puluhan masyarakat yang terjangkit virus hepatitis A yang saat ini dirawat secara intensif. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pengobatan Nur Hidayah dikenal luas sebagai pengobatan yang meracik ramuan tradisional yang ada di Indonesia yang berkembang menurut interpretasi yang menjadi satu image sebagai satu kekuatan, vitalitas, atau hal yang berhubungan dengan keperkasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengobatan alternatif Nur Hidayah membantu mengatasi diabetes, kolesterol, asam urat, lambung, stroke, dan komplikasinya. Dan juga bagi Anda yang mempunyai keluhan vitalitas, belum mempunyai keturunan, bisa juga diatasi di pengobatan Nur Hidayah.
dikembangkan di pengobatan Nur Hidayah adalah metode acupressure stick finger, yaitu proses pemijatan yang dipusatkan pada syaraf-syarafnya guna memperlancar sirkulasi darah serta membetulkan otot-otot yang tersumbat. Metode ini tanpa menggunakan alat bantu apapun. Pengobatan Nur Hidayah juga menggunakan ramuan tradisional dan herbal dalam membantu keluhan pasiennya. Dengan metode terapi acupressure stick finger dan dipadu-padankan dengan ramuan herbal, sangat efektif membantu mengatasi semua masalah penyakit Anda. Bagi Anda yang mengalami keluhan penyakit, silakan datang di pengobatan Nur Hidayah. Kepuasan Anda, kebahagiaan kami. Dengan niat manjada wajada, Klinik Nur Hidayah siap membantu masalah pasutri. Upacara Hari Pahlawan yang digelar di alun-alun pemerintah Kabupaten Jember yang ke-71 mendapat respon positif oleh Bupati Jember. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran Polri dan TNI serta pelajar dan mahasiswa se-Kabupaten Jember. Dalam upacara Hari Pahlawan, hadir pula para veteran yang pernah berjuang pada zaman kemerdekaan. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Faidah juga memberikan bingkisan kepada veteran berupa sembako dan obat-obatan sebagai bentuk penghormatan kepada jasa-jasa beliau yang telah memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Jember Faidah juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasalnya pemerintah Republik Indonesia kemarin memberikan gelar Mahaputra kepada Letkol Muhammad Sruji. Gelar ini diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo karena dinilai sudah berjasa kepada kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung kepada para penjajah di bidang pendidikan dan agama. Pemerintah Kabupaten Jember akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan sejarah Letkol Sruji untuk diajukan menjadi pahlawan nasional. Kemarin Presiden Republik Indonesia telah memberikan bintang Mahaputra Utama kepada Letkol Infanteri Anumerta Muhammad Sruji, salah satu pejuang yang berasal dari Kabupaten Jember, dan ini nanti akan kita jadikan sejarah ini kita akan menjadikan satu film, juga akan dalam drama radio agar masyarakat Jember dan masyarakat Indonesia dapat meneladani perjuangan beliau, dan ini akan kita sosialisasikan juga kepada seluruh siswa, mahasiswa di Kabupaten Jember berupa video film yang akan dibuat oleh orang-orang Jember. Dari alun-alun Jember, Judis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 1.000 siswa dari SMA Satya Dharma Balung memperingati Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Mereka melakukan aksi napak tilas dengan berjalan kaki sejauh 20 km dengan berpakaian ala pejuang dengan membawa senjata bambu runcing. Selain itu, para siswa SMA Satya Dharma menampilkan drama kolosal dengan cerita penguasaan banteng milik penjajah sekaligus mengibarkan sangsaka merah putih. Kegiatan tersebut bertujuan agar siswanya menghargai jasa para pahlawan saat memperjuangkan NKRI dan mencontoh kegigihan para pejuang saat melawan penjajah. Menurut Jamaluddin, Kepala Sekolah SMA Satya Dharma Balung, bahwa kegiatan kali ini agar para siswanya dapat mencontoh semangat perjuangan para pahlawan dan mengenang jasa para pahlawan yang gugur saat melawan penjajah di saat mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Pak Jamal, bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan siswa pada pagi hari ini?
Kegiatan pada pagi hari ini tidak lain dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November. Pada prinsipnya kita teringat pesan Bung Karno ya, jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa ini bisa terbebas dari belenggu penjajah, kita bisa nyaman, kita bisa katakan mendapatkan satu kebebasan untuk mencari ilmu dan lain sebagainya. Ini tidak lain karena negara kita sudah merdeka. Negara kita merdeka juga bukan didapatkan dengan hadiah dari penjajah, melainkan karena perjuangan bangsa kita. Hanya berharap pada murid-murid saya khususnya, bagaimana cara mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, dengan meraih prestasi dalam rangka menjadikan negara kita ini harum di mata dunia. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Warga masyarakat desa terpencil di lereng pegunungan Argopuro, Jember, tepatnya di Dusun Godang, Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, hingga kini belum pernah menikmati aliran listrik dari perusahaan listrik negara atau PLN. Sehingga warga setempat terpaksa memanfaatkan aliran sungai yang deras untuk memutar turbin sederhana yang telah dimodifikasi secara swadaya. Dengan komponen turbin dan dinamo sederhana yang dibuat dari bahan bekas, yakni komponen kendaraan bermotor yang telah usang, dan akhirnya mampu menghasilkan listrik alternatif. Namun daya yang dihasilkan tentu tak sebesar listrik dari PLN. Listrik kincir air sederhana tersebut hanya mampu menyalakan beberapa lampu saja, sehingga sangat sulit untuk menyalakan alat elektronik berdaya besar seperti televisi dan kulkas. Saat ini warga mempunyai 50 kincir air di lingkungannya dan bisa menerangi 70 rumah, dan warga membangun kincir air, ada yang secara swadaya dan ada pula yang dibangun secara mandiri. Karena terbatasnya daya listrik yang dihasilkan oleh kincir air, setiap rumah warga dibatasi hanya pemakaian 2 buah lampu neon atau bolam dengan daya maksimal 25 watt per lampu. Warga sangat berharap kepedulian pemerintah untuk membuka jalur listrik PLN ke seluruh pelosok desa. Banyak yang buat ini kincir air. Sekitar satu kampung bagian sebelah barat perkebunan dan buat listrik untuk perkebunan. Usai menghadiri rembuk parlemen di gedung DPRD Jember, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi menilai 15% masyarakat Jember belum menikmati layanan aliran listrik PLN akibat maraknya praktik pungutan liar. Seperti yang juga dikeluhkan oleh warga Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, yang mengaku sudah membayar biaya pasang baru senilai 1 juta lebih. Tetapi hingga kini aliran listrik belum juga terpasang. Namun di lokasi yang sama, ada beberapa rumah yang sudah terpasang aliran listrik, namun dengan biaya sampai 4 juta rupiah. Praktik pungli seperti inilah yang menurut Bambang harus ditindak tegas. Untuk itu dirinya akan berkomunikasi dengan manajemen PLN Jember dan Jawa Timur terkait persoalan tersebut. Sementara Humas PLN Ade Dewanto saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengaku sudah melayani seluruh permohonan dalam pemasangan baru di Kecamatan Silo. Namun jika memang masih ada yang belum terpasang, kemungkinan karena masih ada kendala seperti lokasi geografis atau warga memang belum membayar biaya pasang. Jadi rasio elektrifikasi khususnya di Jember itu sudah hampir mencapai 85%. Tinggal 15%, memang kita harus akuin bahwa ada 15% wilayah yang belum menikmati proyek elektrifikasi dari PLN. Jadi kita berharap dari sisa 15% yang belum beralih listrik ini semaksimal mungkin, dan kita upayakan di tahun-tahun yang akan datang dalam waktu yang singkat bisa mencapai minimal lah hampir 100%. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Buah jeruk manis di sentra-sentra petani jeruk di Jember panen pekan ini benar-benar dirasakan manisnya oleh petani. Selain rasanya juga terasa manis, harga dalam sepekan berubah naik cukup mencolok karena tingginya permintaan para pedagang jeruk di pasar kota Semarang dan kabupaten sekitarnya. Seperti para petani buah jeruk di Desa Mundurejo, Kecamatan Umbul Sari, Jember ini.
Sejak 2 pekan lalu, buah jeruk di tingkat petani terus berubah dari Rp5.500 per kilogram hingga Rp7.000 per kilogram pada akhir pekan. Menurut Sutiono, salah seorang petani, jika petani jeruk panen pada seminggu terakhir dan ke depan, diprediksi akan beruntung besar karena diyakini hingga akan terus berubah karena minimnya suplai dan para pedagang kian sering meminta kiriman. Harga jeruk sana ya naiknya itu banyak. Iya. Ya 15 hari yang lalu itu 5,5. Sekarang jadi 7.000. 7.000 ya. Ini karena apa Pak Nono? Karena stok yang distorkan kekurangan gitu ya. Banyak. Itu harga 7.000 semua sama ya di Umbulsari sama. Tak hanya Sutiono yang mendapatkan berkah tersebut, salah seorang petani jeruk lain di Kecamatan Umbulsari juga mendapatkan berkah ini. Menurutnya, hal ini dipicu adanya kerusakan pada proses pembuahan karena cuaca. Bapak, ini faktor penyebabnya apa Pak naiknya? Naiknya ini mungkin buah yang lain belum keluar. Atau sudah habis ya di daerah lain tempat ya? Nah, terus ini Pak, cuaca tidak berpengaruh nggak ini? Cuaca ini berpengaruh juga karena hujan terus menerus sehingga jeruk ini agak-agak sulit perawatannya ya. Kalau yang kemarin itu buahnya itu besar-besar tapi dalamnya itu kempos itu ya, banyak yang kempos. Kemudian untuk berbunganya itu juga sulit sekarang ini karena tidak ada kemarau. Biasanya kan yang lebat itu kemarau panjang, kemudian dipupuk, kena hujan, itu biasanya bunganya lebat sekali. Ya. Dari Umbulsari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Menipisnya stok cabai merah dan cabai rawit di pasar tradisional Tanjung Jember akibat gagal panen karena curah hujan tinggi berdampak pada kenaikan hingga 2 kali lipat lebih. Para pedagang pun harus mendatangkan komoditi cabai merah dan cabai rawit dari luar kota hingga luar pulau seperti Mataram. Kenaikan harga yang terus merangkak naik setiap hari membuat pedagang sepi pembeli. Untuk harga cabai merah di tingkat pengecer naik dari harga kisaran Rp30.000 per kilogram menjadi Rp54.000. Sedangkan cabai rawit dari harga Rp24.000 kini menjadi Rp56.000 per kilogramnya. 1 kilonya itu 54. Ya. Sebelumnya nggak sampai 30. Terus naiknya nggak naik 1.000 ini langsung 5.000. Terus itu tiap hari. Tiap hari ya? Iya. Untuk cabai rawitnya Mbak? Oh, cabai rawitnya 56. Terakhir berapa ya? Terakhir itu cuma 20 berapa gitu, nggak sampai 30 kok juga. Ini gimana Mbak? Pembeli seperti apa? Ya pembeli ngurangi. Biasanya beli 1/4, sekarang 1 on. Ini faktornya apa kira-kira Pak sampai naik? Cuacanya ini kan musim hujan, jadi banyak yang gagal panen. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditi bawang merah dan bawang putih yang juga berkisar antara 2 hingga 3 kali lipat. Harga bawang merah kualitas super dari harga Rp22.000 naik menjadi Rp36.000 per kilogram untuk pedagang grosir. Dan untuk bawang putih dari harga Rp26.000 kini naik menjadi Rp31.000. Kenaikan ini terjadi sejak 2 pekan terakhir. Paling murah terakhir itu di tingkat grosir sempat menyentuh harga Rp22.000. Itu kira-kira 10 hari yang lalu, terus setiap hari naik 2.000, 3.000 sampai sekarang itu grosir kisaran harga 36. Kalau di pengecer kisaran 45, kalau pengecer seperempat itu 12.000. Kondisi cuaca yang tak menentu dan terus menipisnya stok diperkirakan komoditi cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan bawang putih akan terus mengalami kenaikan hingga para petani kembali normal dalam melakukan tanam komoditi sayuran tersebut. Dari Pasar Tanjung Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kelompok Tani Makmur di Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan, Jember membuat pupuk organik dengan berbahan dasar kotoran hewan dicampur dengan bakteri dan ampas sekam. Proses pembuatan pupuk organik ini cukup dicampur semua bahan, kemudian bahan tersebut difermentasi selama 1 minggu.
Para petani sengaja membuat pupuk organik karena selain harganya murah, faktor kelangkaan pupuk bersubsidi di kelompok tani menjadi faktor penyebabnya. Para petani juga mendapatkan arahan dari KTNA Cabang Jember dan penyuluh relawan yang mengerti tentang pupuk organik. Para petani pada umumnya memang jarang mengaplikasikan pupuk organik ke tanaman mereka. Faktor pembuatan yang memakan proses lama membuat petani malas dan enggan memakai pupuk organik. Ketua KTNA Cabang Jember, Sucipto, mengatakan seharusnya pemerintah mulai mengembangkan pupuk organik. Selain murah, pupuk organik ini juga tidak akan merusak tanah. Dan untuk kali ini, dirinya bersama petani membuat 20 ton pupuk organik untuk sawah seluas kurang lebih 4 hektar. Bahannya dari kotoran hewan, plus mikrobianya stardek, juga dari input dari arang abu sekam. KTNA dan plus penyuluh swadaya sama Beritani juga kita langsung di lapangan untuk praktek yang namanya pembuatan pupuk organik. Untuk ke depan, harapan dari penyuluh swadaya yang namanya pupuk yang bersubsidi dengan bentuk organik ini jangan dikasihkan kepada pabrikan aja, langsung kepada petani atau kelompok tani. Sementara itu, Ketua DPD Perhiptani Cabang Jember Ahmad Yunus mengatakan bahwa di Jember Selatan kadar BO bahan organik di bawah 2 digit alias kritis. Hal tersebut disebabkan karena untuk tanaman padi saja, tanah yang digunakan harus memiliki kadar BO bahan organik 5 digit ke atas. Memang ada plus minusnya, cuma dalam rangka untuk menutupi kekurangan bahan organik di lahan. Nah, sementara ini lahan kita sudah sangat kritis, di mana sejak tahun 2010 ini aja BO-nya di lahan rata-rata di Kabupaten Jember itu di bawah 2. Sehingga untuk meningkatkan 1 digit aja itu dibutuhkan 2 ton minim. Normalnya adalah minim 5 ton. Sehingga nanti bisa mengurangi pupuk anorganiknya, utamanya urea. Pemerintah sebenarnya diharapkan mengembangkan atau memberi subsidi kepada petani yang ingin menggunakan pupuk organik pada sawah mereka masing-masing, sehingga kadar BO bahan organik dapat normal kembali. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan. Tiga mahasiswa asal Tiongkok, Lucien, Afing, dan juga Minto nampak asyik mempelajari tari remo dengan didampingi oleh pelatih tari dari Politeknik Negeri Jember. Meski terlihat agak kaku, namun hampir seluruh gerakan tari remo mulai bisa dilakukan. Tak canggung, mereka pun berusaha dengan serius belajar seluruh gerak yang dipandu oleh pelatih. Mengingat mereka juga nantinya akan tampil di acara wisuda bulan Desember mendatang. Oleh karenanya, dengan antusias, mereka belajar untuk pertunjukan pada acara wisuda tersebut agar maksimal dan bagus. Salah satu mahasiswa, Afing, mengaku cukup senang dan antusias belajar tari remo. Meski gerakan tari ini lebih cepat daripada tari yang ada di daerahnya, namun dirinya yakin dengan latihan terus-menerus, seluruh gerakan bisa dilakukan dengan baik. So we also like dancing. I also like different dancing. For example, Indonesia dancing is different to Chinese dancing. Maybe Indonesia dancing is fast, so fast. I think maybe some both. And Chinese dancing maybe have fast also. Sementara itu, menurut pendamping yakni Dian Rizky, dia mengaku kendala bahasa menjadi kesulitan awal untuk mengajarkan tarian tersebut. Sebab ketiganya juga tidak terlalu fasih berbahasa Inggris. Namun dengan pelatihan yang tekun selama 2 bulan terakhir, ketiganya telah terlatih untuk menarikan tari remo dengan durasi 4 hingga 5 menit. Kesulitannya yang pertama kita bahasa, karena mereka juga dalam berbahasa Inggris tidak terlalu fluent atau tidak terlalu fasih seperti bahasa Inggris. Jadi kita harus menjelaskan satu persatu setiap perbedaan gerak tarinya yang membuat susah. Kemudian di Cina memang mereka nggak ada tari seperti kita di Indonesia seperti ini. Jadi mereka di sana hanya sport, olahraga, kemudian tari mereka betul-betul mereka lakukan ketika ada di Politeknik Negeri Jember. Jadi saya appreciate sekali pada mereka bertiga.
Dengan memamerkan dan pengenalan budaya yang beragam seperti ini, diharapkan mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Indonesia, sehingga dapat berdampak pemasukan bagi negara. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Demikian tadi pemirsa Tajam Sepekan edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Perma Irfantari beserta kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1.